Baiklah, pada video kali ini saya akan berbagi file sheet analisa saham berupa file Excel. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan datanya di laporan keuangan. Nah, di sini ada aset, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan laba bersihnya di sini. Bisa tahunan, kemudian kuartalan atau triwulanan, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Selanjutnya di bagian kas dan hutang Anda tinggal masukkan aset kasnya berapa, persediaannya berapa jika ada, kemudian aset lancar, kemudian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian Anda masukkan di sini yaitu harga sahamnya. Nah, sini Anda masukkan nih harga saham per akhir tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, dan 2002 terakhir. Kalau ini adalah berupa rumus, saya ambil di sini. Nah, di sini saya ambil harga sahamnya terkini ini dari halaman di sini. Di harga saham, di IDX, kemudian data pasar, ringkasan perdagangan, ringkasan saham. Tinggal Anda download di sini kalau mau tahu harga sahamnya. Misalnya tahun kemarin Desember 2022 ya ini. Tinggal masukkan ini, kemudian Anda unduh lalu copy paste saja. Oke, selanjutnya dividen, Anda tinggal masukkan dividen mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Oke. Nah, di sini juga sudah saya rekapkan. Ini semuanya berdasarkan rumus yang saya ambil dari inputan laporan keuangan. Nah, sehingga di sini ada rekapannya dari keseluruhan data emiten yang sudah saya masukkan laporan keuangannya. Di sini baru nyampe sekitar 240-an saham dan akan saya update terus. Jadi jika Anda menginginkannya tinggal download melalui link yang ada di deskripsi ya. Nah, di sini secara umum secara garis besarnya di sini Anda bisa melihat pendapatannya dibanding tahun 2021 ini naik atau turun, bisa dilihat di sini. Kemudian ROA-nya, ROE, kemudian BBV-nya, IPS-nya per kali BBV. Dan di sini juga saya update setiap bulannya data kepemilikan individu lokal asing. Nah, di sini ada S hardware, individunya saham yang memegang individunya 36%, kemudian lokalnya 49% dan asingnya 51%. Nah, di sini di kasus ACES ini S hardware asingnya distribusi terus, makanya harganya selalu turun nih. Oke. Nah, di bagian yang analisa ini, nah, di sini Anda tinggal masukkan di bagian atas ini. Misalnya ini ACES, misalnya Anda masukkan ASI ya. Maka di sini akan berubah. Nah, ini harga sahamnya terakhir. Ini nilai bukunya, kemudian BBV-nya ini ASI lagi under value karena di bawah 1 ya. Teorinya sih gitu. Kemudian IPS-nya, ini PER-nya, ini PER kali BBV. Kemudian net profit marginnya, ini ROE-nya, ROA, dan debt equity ratio-nya segini. Kemudian ini harga wajarnya sekian. Kemudian Anda bisa lihat histori pendapatannya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini. Nah, sampai kuartal 3 2022 ini secara diproyeksikan tahunan ini naik ini 67%. Dari yang tahun sebelumnya laba bersihnya cuma 25 triliun dengan miliar dalam miliaran.
ini menjadi 42 triliun. Kemudian ini neracanya, aset liabilitas dilihat, oke, semakin bertumbuh, ekuitasnya juga naik. Kemudian ini dari harganya, ini dari rata-rata 7 tahun terakhir sudah turun dari harga tertingginya, yaitu minus 52%. Kemudian dilihat tren harganya, dari yang ini tahun 2016 8.000, sekarang menjadi 5.400-an. Kemudian ini PBV-nya semakin turun juga, kemudian PER-nya juga turun otomatis. Kemudian ini di bagian dividen, Anda bisa melihat pembagian dividennya setiap tahun. Kemudian ini di dividen yield-nya, kemudian ini DPR-nya, dividend payout ratio. Oke, kalau mungkin yang DPR-nya paling tinggi yaitu ya UNVR nih. Nah, ini dividend payout ratio-nya tinggi sekali ini. Kalau di Unilever nih, ini hampir 100%, tahun kemarin hampir 100%. Kalau ini kemungkinan ada stock split ya, makanya DPR-nya hampir 5 kali lipatnya. Oke, itu tadi sekilas cara melakukan input data untuk di tabel analisis data saham di sini. Anda tinggal masukkan di laporan keuangan, kas, harga saham, dan dividen. Untuk rekap ini adalah keseluruhan adalah rumus, dan analisa ini juga rumus. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.